Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Bara'ah atau At-Taubah, ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah Anda menjadikan bapak-bapak Anda dan juga saudara-saudara Anda sebagai wali jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Dan siapa yang menjadikan mereka itu wali di antara kalian, maka mereka itulah orang-orang yang telah zalim. Dalam ayat ini Allah SWT melarang orang-orang yang beriman untuk menjadikan karib kerabatnya, di sini disebutkan bapak ataupun saudara ataupun yang lainnya, sebagai wali, yaitu penolong ataupun orang dekat, jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Maka ayat ini menjelaskan tentang al-wala dan al-bara, yaitu al-wala, bagaimana seorang muslim loyal, membantu, menolong, setia kepada sesama muslim walaupun dia tidak memiliki hubungan karib kerabat. Tapi sebaliknya, mereka harus, atau seorang muslim harus berlepas diri dari orang-orang yang dia walaupun dekat dari sisi nasab, bapak, ibu, saudara, anak dan sebagainya, kalau mereka itu adalah orang yang kufur kepada Allah SWT. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya wala dan bara dibangun atas Islam, dibangun di atas keimanan. Kita akan mencintai seseorang karena keimanan dia, karena keislaman dia, siapapun dia. Baik dia punya hubungan nasab dengan kita, hubungan darah, ataupun tidak punya hubungan. Inilah wala yang benar. Inilah persaudaraan yang hakiki, yang sebenarnya. Dan ini yang bermanfaat dunia akhirat. Sebaliknya, seorang harus berlepas diri dari orang-orang kafir. Orang-orang yang mereka kufur kepada Allah SWT, menentang Allah SWT, melawan Allah SWT dan Rasulnya. Walaupun mereka itu karib kerabat sendiri, orang tua, anak, suami atau istri, saudara dan sebagainya. Maka di sini jelas Allah SWT melarang kita menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai teman dekat, penolong,
walaupun itu orang dekat, bapak ataupun saudara, kata Allah SWT. Di mana tentunya secara naluri seorang itu dekat kepada orang tuanya. Itu naluri yang Allah berikan. Seorang tentunya dia dekat kepada orang tuanya, saudaranya, anaknya. Itu naluri yang Allah berikan, insting yang Allah berikan kepada setiap manusia. Dan itu manusiawi. Tapi itu semua tidak boleh mengalahkan perintah Allah. Tidak boleh itu mendahulukan kepentingan Allah SWT. Maka di sini ya jelas ayat ini menjadi salah satu dalil atau menjadi acuan bagi kita siapa yang dijadikan wali, teman, dan siapa yang dijadikan musuh. Maka semua itu berdasarkan apa? Keislaman, keimanan. Allah SWT memberikan peringatan, siapa yang menjadikan mereka orang-orang kafir ini sebagai wali, maka mereka termasuk, kata Allah SWT, orang-orang yang zalim. Allah SWT memberikan cap kepada orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali, mereka adalah orang yang zalim, walaupun itu keluarga. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat selanjutnya, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, kata Allah SWT kepada Rasul, katakanlah wahai Muhammad, jika seandainya bapak-bapak kalian atau anak-anak kalian atau saudara-saudara kalian dan juga istri-istri kalian dan karib kerabat kalian dan juga harta yang kalian peroleh dari usaha yang kalian lakukan, kemudian kalian kumpulkan harta-harta tersebut, dan juga perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan juga tempat-tempat tinggal kalian yang mewah, yang nyaman, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah, kata Allah SWT, sampai Allah SWT mendatangkan keputusannya atau perintahnya. Dan Allah SWT tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Maka ayat ini menegaskan ayat sebelumnya, di mana Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, kalau seandainya seorang lebih mencintai bapaknya, anaknya, saudaranya, istrinya, keluarganya, ataupun harta yang dia kumpulkan, ataupun perdagangan yang dia khawatirkan kerugian daripada perdagangan tersebut, atau tempat tinggal yang nyaman, yang bagus, yang enak, dan sebagainya. Kalau itu semua lebih dicintai, dan itu semua dunia. Kalau itu, kata Allah SWT, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul, dan berjihad di jalan Allah SWT, tunggu, kata Allah SWT. Tunggu. Maka ini sebuah warning dari Allah SWT. Sampai Allah SWT mendatangkan perintahnya. Dan Allah SWT tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Maka ayat ini secara langsung memerintahkan kepada kita agar kita lebih mencintai Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah daripada dunia, daripada keluarga, orang tua, dan sebagainya. Maka seorang mukmin yang didahulukan adalah Allah dan Rasul daripada segalanya. Harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan agamanya daripada segalanya, walaupun orang tua, anak, dan sebagainya, usaha, kekayaan, dan sebagainya.
Itu semua apa? Dunia. Maka konsekuensi dari iman apa? Mendahulukan Allah dan Rasul dari semua itu. Allah SWT mengatakan, memberikan ancaman. Kalau seandainya itu yang lebih dicintai, kata Allah, tunggu. Dan Allah SWT tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Berarti orang yang lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya dan agamanya, maka dia dianggap orang yang fasik. Ketika dia lebih mencintai orang tuanya, istrinya, anaknya, saudaranya daripada Allah. Maka ini peringatan bagaimana kita hendaknya mendahulukan Allah dan Rasul dan agama. Wa jihadin fi sabilihi, berjihad di jalan Allah, hanya berjihad memperjuangkan agama ini. Berjihad memperjuangkan agama ini, mendakwahkan agama ini harus lebih dicintai daripada yang lain. Daripada urusan dunia. Urusan keluarga, orang tua, anak, istri, perdagangan, rumah, itu semua harus dimundurkan. Didahulukan apa? Allah dan Rasul dan agama ini. Mencintai Allah, apa urusan kita? Urusan Allah yang didahulukan, kepentingan Allah didahulukan. Kepentingan Rasul, kemudian kepentingan agama ini. Dan ini peringatan dari Allah SWT. Bagaimana seorang memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan Rasulnya dan agama ini yang dipikirkan. Baru setelah itu urusan dunia. Bukan dibalik. Sebagian orang sibuk dengan dunianya. Yang dipikirkan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dipikir dunia. Bagaimana anak istrinya, bagaimana orang tuanya, bagaimana saudaranya, bagaimana perdagangannya, kebunnya, dan sebagainya, rumahnya. Tidak dipikirkan bagaimana Allah dan Rasulnya, bagaimana agamanya ini. Nah, ini salah. Maka ini ayat ini peringatan bagi kita semua. Bagaimana kita lebih mendahulukan Allah dan Rasul dan agama ini daripada segalanya. Maka mencintai Allah itulah yang didahulukan. Dan seorang, kata Nabi SAW, tidak mungkin mendapatkan manisnya iman. Dia bisa merasakan lezatnya iman, manisnya beribadah kepada Allah, kecuali dia mendahulukan Allah dan Rasulnya. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Kata Nabi SAW, Salatun man kunna wajada bihinna halawatal iman. 3 hal yang seorang bisa mendapatkan manisnya iman. Apa yang pertama? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Di mana dia lebih mencintai Allah dan Rasul daripada selainnya. Seorang kalau tidak bisa mencintai Allah dan Rasul lebih daripada yang lainnya, dia tidak akan merasakan manisnya iman. Dia akan menjadikan atau merasakan ibadah itu berat, pahit dan susah. Tapi kalau dia menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai, maka yang lain ibadah itu akan terasa ringan. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat. Maka ini adalah salah satu hal yang bisa membuat kita itu mudah beribadah, ringan. Bagaimana kita lebih mencintai Allah dan Rasul daripada yang lain. Ini Nabi yang bilang, siapa yang melakukan itu, dia mendapatkan manisnya iman. Kalau tidak dapat manisnya iman. Na'udzubillah, mungkin kita hanya sekedar apa? Beribadah ritual saja. Sudah selesai ibadah, sudah salat, sudah puasa, sudah bersedekah, sudah, tapi tidak merasakan lezatnya, manisnya, enaknya. Bagaimana seorang merasakan manisnya ibadah itu dengan dia lebih mendahulukan kepentingan Allah dan Rasul daripada segalanya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan bahwasanya, wahai Rasul, sungguhnya engkau lebih aku cintai daripada selain segala sesuatu yang ada di dunia ini, kecuali diriku sendiri. Kata Nabi, tidak wahai Umar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi.
Tidak sempurna iman seorang sampai dia lebih mencintai aku daripada dirinya sendiri. Lebih mencintai Rasul daripada dirinya sendiri. Kemudian Umar mengatakan, fa antal an ya Rasulullah ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasul, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Nabi, al-ana ya Umar. Sekarang baru sempurna imanmu. Maka kita lihat, baca sejarah para ulama, para sahabat terdahulu, bagaimana mereka mengorbankan diri mereka, harta mereka, bahkan diri mereka untuk Rasul. Dikorbankan harta mereka, kemudian yang lebih berharga lagi, diri mereka untuk Rasul SAW. Itu adalah menunjukkan puncak pengorbanan kepada Rasul, dan itulah menunjukkan cinta Rasul, cinta kepada Rasul. Bagaimana mereka mengorbankan diri mereka untuk Rasulullah SAW. Dan tentunya kita hari ini, bagaimana kita mengaku mencintai Rasul? Tentunya dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Mempelajari sunnahnya dan mengamalkannya. Itu adalah cara kita mencintai Rasul atau mendahulukan Rasulullah SAW daripada yang lainnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Dan Nabi SAW tidak sempurna, demi jiwaku yang ada di tangannya, demi Allah SWT. Nabi bersumpah dalam hadis. Tidak sempurna iman salah seorang di antara anda, kata Nabi SAW, sampai dia lebih mencintai aku daripada orang tuanya sendiri, ataupun anaknya dan seluruh manusia. Maka kita harus lebih mencintai Rasul daripada kecintaan kepada orang tua, kepada anak, kepada seluruh manusia. Maka kecintaan kepada Rasul setelah kecintaan kepada Allah SWT. Dan itu terbukti bagaimana? Dengan kita mendahulukan perintah Allah, mendahulukan perintah Rasul daripada seluruh perintah. Lebih mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi SAW, jika kalian sudah berjual beli dengan inah, yaitu salah satu bentuk riba, transaksi ribawi, jual beli yang bertentangan dengan syariat, dan kalian sudah sibuk dengan hewan ternak, dan juga kalian senang dengan perkebunan, dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah SWT, memperjuangkan agama ini, mengurus agama ini, sallallahu alaikum dhullan, Allah SWT akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Maka ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita, umat ini, sibuk dengan jual beli, yang jual beli itu justru bertentangan dengan syariat, sibuk dengan pertanian ataupun peternakan, sibuk dengan dunia, ini semua dunia, dan meninggalkan jihad. Jihad di sini dalam makna yang seluas-luasnya. Jihad melawan orang kafir, baik dengan senjata ataupun dengan dakwah, dengan lisan, dengan tulisan. Mendakwahkan manusia kepada jalan yang hak, yang benar, itu jihad. Kalau kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan pertanian, perkebunan, sibuk kita semua dengan itu, tinggal jihad, tidak ada perhatian kita kepada agama ini, yang mengurus agama ini, mendakwahkan agama ini, maka Allah SWT akan menimpakan kehinaan kepada kita. Dan sebenarnya yang butuh kepada dakwah dan agama ini kita. Allah SWT enggak butuh kepada kita. Allah SWT enggak butuh ditolong. Allah SWT mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Wahai orang beriman, kalau kalian murtad, coba dengar ayat ini. Dalam surah Al-Maidah. Allah SWT mengatakan, wahai orang beriman, kalau kalian semua murtad, maka apa? Allah akan datangkan satu kaum yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Allah enggak butuh kita.
Allah nggak butuh manusia, nggak butuh makhluk. Tapi kita yang butuh kepada Allah SWT dengan kita menolong agama ini, mendakwahkan agama ini, Allah akan bantu kita. In tansurullah yansurkum, kata Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika Anda menolong Allah, bagaimana menolong Allah? Menolong agamanya ini. Memperjuangkan agama ini. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan bantu kamu. Tapi kalau kita tidak menolong agama Allah, Allah akan menimpakan kepada kita dzullan, kehinaan. La yanzi'uhu, dan Allah SWT tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kita semua kembali kepada agama. Kembali kepada Islam yang benar. Maka ini peringatan juga dari Nabi SAW bagaimana kita hendaknya lebih mencintai Allah dan Rasulnya, lebih mengedepankan Allah dan Rasulnya, dan juga memperjuangkan agama ini. Kita yang butuh kepada Islam, bukan Islam butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada dakwah ini. Dakwah ini enggak butuh kepada kita. Allah SWT mampu mendatangkan kaum yang lain selain kita. Maka ya mumpung atau alhamdulillah kita diberikan oleh Allah SWT nikmat Islam dan mengenal sunnah Nabi SAW, maka ini sebuah pilihan yang Allah berikan. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah SWT dari kita. Maka hendaknya kita perjuangkan agama ini, dakwahkan, kita sebarkan kepada seluruh manusia, ya, agar kita ditolong oleh Allah SWT. Dengan kita menolong agamanya, Allah SWT akan tolong. Kenapa kita tidak ditolong oleh Allah, dibiarkan? Karena kita tidak menolong agama Allah. Jelas di situ Allah kata, in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, Allah pasti, ini janji Allah. Gimana kalau Allah berjanji, pasti ditepati. Pasti Allah tolong. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT menyebutkan dalam dua ayat selanjutnya, yaitu kisah perang Hunain. Allah SWT mengatakan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini, sungguhnya Allah SWT telah menolong kalian, kata Allah SWT, dalam banyak tempat ataupun dalam banyak momen, dalam banyak pertempuran. Dan salah satunya adalah ketika perang Hunain, kata Allah SWT. Dan ketika itu di perang Hunain, kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian. Padahal jumlah tersebut tidak memberikan faedah sedikit pun bagi kalian. Dan bahkan kalian merasakan bumi yang luas itu terasa sempit. Kemudian kalian pun mundur dari pertempuran. Maka ini Allah SWT menceritakan kisah sekilas tentang perang Hunain. Dan ini Allah SWT mengingatkan tentunya para sahabat ketika itu dan juga kita semua, bagaimana Rasulullah SAW dalam perang Hunain, di mana Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, maka Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Rasulullah SAW datang dari Madinah dengan lebih kurang 10.000 pasukan Muhajirin dan Ansar, menaklukkan kota Mekah, dan penduduk Mekah boleh dikatakan tidak melakukan perlawanan. Maka Nabi SAW pun tentunya memperoleh kemenangan. Dan otomatis penduduk Mekah itu mereka menjadi tawanan Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang mereka dulunya mengusir Nabi dan sebagainya menjadi tawanan. Tapi Rasulullah SAW ketika itu membebaskan mereka, dibebaskan. Dan ini akhlak Nabi SAW. Maka akibat akhlak tersebut,
Masuk Islam lah orang-orang Quraisy. Lebih kurang 2.000 penduduk Quraisy masuk Islam. Maka ketika bulan Syawal pada tahun itu juga Nabi SAW bersiap menghadapi suku Hawazin dan Thaqif yang ada di Taif ketika itu. Maka Nabi SAW berangkat dengan 12.000 pasukan. 10.000 dari Madinah, kemudian 2.000 pasukan yang baru masuk Islam. Orang-orang Quraisy. Sebagian mereka pemuka Quraisy ketika itu masuk Islam. Maka mereka ikut ke Taif untuk menghadapi dua suku besar itu Hawazin dan Thaqif ketika itu, dan juga beberapa suku lain. Yang mereka disebutkan dalam sejarah Rasulullah ketika itu jumlahnya 12.000 dan belum pernah jumlah sebesar itu pasukan Rasul. Sedangkan Hawazin lebih kurang ada yang mengatakan 8.000, ada yang mengatakan 6.000 pasukan. Mereka jumlahnya. Maka kemudian sebagian orang ketika itu merasa apa? Ya, sombong. Dengan kekuatan 12.000 dia mengatakan apa? Salah seorang di antara pasukan kaum muslimin mengatakan tidak mungkin kita kalah. Lan nughlibal yaum min qillah. Tidak mungkin kita dikalahkan sekarang ini. Karena sedikitnya pasukan kita banyak, enggak mungkin kalah. Allah SWT menegur dalam ayat ini. Ketika kalian a'jabatkum kathratukum, kalian menganggap bahwasanya kalian hebat dengan banyaknya jumlah. Padahal apa? Tidak memberikan faedah sedikit pun jumlah yang banyak. Maka apa? Ketika terjadi pertempuran di Hunain itu sebuah wadi, sebuah lembah antara Mekah dan Taif ketika itu. Terjadi pertempuran, maka di awal pertempuran apa? Allah ceritakan di sini. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Kalian merasa bahwasanya dunia atau bumi yang luas ini jadi sempit. Tsumma wallaitum mudbirin. Kalian kemudian kocar-kacir lari mundur dari pasukan, dari pertempuran. Kita bisa bayangkan 12.000 pasukan mundur, kocar-kacir menghadapi lebih kurang 6.000 pasukan. Dan ketika itu yang bertahan bersama Rasul cuma sekitar 80 atau 100 orang, bisa bayangkan. 80 atau 100 orang disebutkan. Yang bertahan menghadapi 6.000 pasukan Hawazin dan Bani Thaqif. Yang lainnya apa? Bertebaran. Kemudian Rasulullah SAW memanggil mereka. Muhajirin dan Ansor, kemudian mereka kembali. Tapi ini adalah sebuah pelajaran yang Allah SWT berikan kepada kaum muslimin yang tadi kita bisa lihat. Bisa jadi karena perkataan satu orang, dua orang. Maka apa? Pasukan semuanya menderita. Maka kesalahan satu dua orang bisa dirasakan oleh akibat dari perkataan yang tidak benar dirasakan oleh pasukan, seluruh pasukan. Kemudian juga Allah SWT mengingatkan bahwasanya tidak penting jumlah yang banyak. Justru sebaliknya, Nabi SAW ketika dalam perang Badar, Nabi jumlahnya sedikit. Orang Quraisy 3 kali lipat mereka, justru kaum muslimin bisa menang. Maka Nabi SAW ingin memberikan pelajaran di sini betapa jumlah yang banyak tidak memberikan faedah. Yang penting dalam hal ini apa? Bagaimana seorang meminta pertolongan kepada Allah SWT, bertawakal kepada Allah SWT, bukan dengan bangga dengan jumlah yang banyak. Oh ini jumlah sudah banyak, ini udah hebat, ini tidak. Bukan itu, enggak penting. Dan tidak perlu, kadang jumlah yang banyak itu membuat seorang ghurur, tertipu dengan diri sendiri. Tertipu mereka. Dan ini salah satu contoh dalam perang Hunain. Allah ceritakan ini. Kemudian apa? Allah SWT mengatakan, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladziina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin." Kemudian Allah SWT menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang beriman, dan menurunkan tentara-tentara yang mereka tidak lihat. Yaitu apa? Allah SWT menurunkan malaikat pada perang Hunain. Kita bisa bayangkan 12.000. Tapi dibantu oleh para malaikat.
Allah SWT ingin memberikan pelajaran ini kepada para sahabat ketika itu dan kepada seluruh kaum muslimin yang membaca ayat ini sampai hari kiamat. Bahwasanya apa? Seorang tidak boleh tertipu dengan banyaknya jumlah. Tapi justru apa? Senantiasa memohon pertolongan kepada Allah SWT. Jumlah yang banyak tidak bermanfaat kalau seorang tidak bertawakal kepada Allah SWT, tidak memohon pertolongan kepada Allah SWT. Justru kadang jumlah yang banyak itu membuat seorang lupa diri, sombong dan sebagainya. Maka ini pelajaran yang dibaca oleh seluruh umat Islam sampai hari kiamat, yang hendaknya kita mengambil pelajaran. Allah SWT mengatakan wa'adzabal ladzina kafaru, kemudian Allah SWT mengazab orang-orang kafir dengan mereka kalah dalam perang Hunain. Wa dzalika jazaa'ul kafir, dan itulah balasan bagi orang-orang kafir ketika mereka kafir dapat balasan di dunia, mereka terbunuh, mereka ditawan atau mereka dihinakan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha', wallahu ghafurur rahim." Kemudian Allah SWT menerima taubat sebagian mereka ketika setelah itu, yaitu sebagian penduduk Hawazin dan juga Bani Thaqif ketika itu masuk Islam. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini Allah SWT menyebutkan bahwasanya, dan juga dalam sejarah dijelaskan bahwasanya setelah Nabi SAW itu menang dalam pertempuran Taif, kemudian mereka menawan ribuan penduduk Taif ketika itu, penduduk Hawazin dan Thaqif, dan juga banyak mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian apa? Kemudian sebagian besar mereka masuk Islam. Ini maksud Allah SWT mengatakan summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Maka kemudian Allah SWT menerima taubat. Maka kita lihat di sini bagaimana bisa jadi seorang itu awalnya musuh Allah dan Rasulnya, menentang Islam dan sebagainya, berperang melawan Islam, tapi ketika Allah SWT memberikan hidayah, tidak ada yang bisa menghalangi hidayah. Tidak ada yang bisa menghalangi hidayah. Kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana Abu Sufyan memimpin perang ketika perang Uhud. Tapi sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan masuk ke dalam Islam setelah perjanjian Hudaybiyah, antara Hudaybiyah dengan Fathul Makkah. Maka Abu Sufyan masuk dalam Islam, Khalid bin Walid masuk ke dalam Islam. Yang tadinya apa? Memusuhi Islam, berperang, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi hidayah Allah SWT tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka ini bisa kita lihat, hidayah di tangan Allah SWT. Dan dalam perang Hunain ini disebutkan oleh para ulama bagaimana Rasulullah SAW ketika itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak ketika itu. Belum pernah mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang sebanyak perang Hunain ketika itu. Kemudian Rasulullah SAW membagikan harta rampasan itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Muhajirin dan Ansor itu enggak dikasih. Yang dikasih adalah orang-orang yang baru masuk Islam, terutama pemuka-pemuka Quraisy. Abu Sufyan dapat 100 ekor unta. Muyayyinah ibn Hasan, Hakim ibn Hizam, pemuka-pemuka Quraisy dikasih 100 ekor unta. 100 ekor unta. Bagaimana ya banyaknya ketika itu ghanimah atau rampasan perang yang Allah rezekikan kepada kaum muslimin ketika itu. Maka dibagikan semuanya oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika perang Hunain ini juga ada seorang yang ketika Nabi SAW membagikan harta rampasan perang tersebut, dibagikan kepada siapa? Orang-orang yang baru masuk Islam tadi. Kita bisa bayangkan orang Muhajirin dan Ansor yang 10.000 orang datang dari Madinah enggak dikasih apa-apa sama mereka. Tapi Muhajirin dan Ansor diam saja mereka. Mereka tidak protes, tapi justru yang protes orang-orang munafik. Sampai salah seorang di antara mereka mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad dalam apa? Membagi harta rampasan perang ini. Kata Nabi, kalau aku tidak adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil, kata Nabi. Maka
Sampai Umar atau Khalid ketika itu dikatakan, minta izin kepada Nabi, aku penggal leher orang ini wahai Rasul, orang munafik. Kata Nabi, tidak, jangan. Kelak akan lahir, kata Nabi SAW, orang seperti mereka. Yaitu orang-orang yang menganggap remeh ibadah kalian. Sholat kalian, puasa kalian dianggap remeh oleh mereka. Mereka adalah orang-orang yang banyak ibadahnya, banyak sholatnya, banyak puasanya. Tetapi apa? Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Itulah orang-orang Khawarij. Itu bibit Khawarij sudah ada di zaman Nabi. Inilah yang disebut dengan Abdullah Dzul Khuwaisirah. Ini ketika perang Hunain. Dan di sini kita bisa lihat Nabi SAW membagikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam dengan pembagian yang sangat banyak. Apa tujuannya? Agar mereka kuat Islamnya. Ini disebut mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Maka dilembutkan hatinya dengan diberikan harta rampasan perang yang banyak, pembagian yang banyak. Apalagi mereka adalah tokoh-tokoh, kepala suku dan sebagainya. Itu tujuannya. Tapi kita lihat sahabat Muhajirin dan Ansor itu enggak ada yang protes. Makanya Nabi SAW kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW kemudian mengumpulkan Muhajirin dan Ansor. Karena Nabi tentunya paham psikolog mereka. Maksudnya apa? Kok kita enggak dikasih? Berjalan dari Madinah, kok enggak dapat? Kata Nabi SAW, wahai Ansor, kalau seandainya, mungkin silakan kalian hari ini, kata Nabi, protes. Bukankah dulu wahai Rasul, engkau itu datang dari Mekah, lari, kami yang menyelamatkan di Madinah, kami yang membantu. Kata Nabi, coba kalian bilang kayak gitu. Apa kata orang Ansor? Diam saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan dengan perkataan yang masyhur, Nabi SAW mengatakan, wahai Muhajirin dan Ansor, tidakkah kalian ridho manusia pulang ke rumahnya membawa kambing, membawa unta, membawa sapi, kalian pulang ke rumah membawa Rasul? Mana yang kalian ridho? Membawa Rasul atau membawa dunia? Apa kata Muhajirin Ansar? Radina ya Rasulullah, kami ridho ya Rasul. Nah, di sini kita lihat bagaimana orang-orang dalam perjuangan itu perlu orang yang sudah perjuangannya sudah lama itu enggak silau dengan mestinya apa? Dengan dunia. Kalau masih silau dengan dunia berarti apa? Imannya belum kuat. Ini kata Nabi SAW. Manusia pulang membawa apa? Membawa hewan ternak. Kalian membawa Rasul. Mana yang lebih utama? Membawa Rasul atau membawa hewan ternak? Maka di sini kita bisa lihat bagaimana, dan tentunya ini juga Rasulullah SAW menguji keimanan orang-orang Muhajirin dan Ansor ketika itu sudah teruji bagaimana keimanan mereka. Tidak silau dengan dunia. Kalau kita bisa bayangkan itu. Kita sudah berjuang ini dari awal, dari merintis dari awal, tidak dapat apa-apa. Berarti kalau itu berarti kita apa? Masih berniat apa? Mendapatkan apa-apa. Mana keikhlasan? Ini apa? Ujian Nabi kepada para Muhajirin dan Ansor, dan ini tentunya adalah Nabi menguji mereka di akhir-akhir kehidupan Nabi. Ini pada tahun ke-8 Hijriah. Maka memang subhanallah, keimanan Muhajirin dan Ansor itu mereka memang patut mereka dipuji oleh Allah SWT. Maka mereka apa? Dijamin surga oleh Nabi, oleh Allah SWT. Ya sangat layak. Bagaimana ujian mereka? Coba kalau kita bisa bayangkan, orang dapat sapi, dapat unta, kita tidak dapat apa-apa. Kita berjuang dari awal di sini misalnya. Dari awal saya di sini, tidak dapat apa-apa. Orang baru datang, dapat ya. Pasti kita sudah heboh. Kenapa? Ini berarti apa? Masih kita berjuang karena dunia. Bukan karena Islam, karena Allah. Maka di sini ini ujian namanya. Maka sekali lagi kita bisa lihat sangat pantas sekali Allah SWT memuji Muhajirin dan Ansor. Sangat pantas. Bagaimana mereka adalah, kata Nabi SAW, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa adalah generasiku. Generasi apa? Muhajirin dan Ansor. Itu masa terbaik. Kata para ulama apa? Generasi terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini secara mutlak generasi Rasulullah SAW. Para sahabat Rasul, orang Muhajirin dan Ansor itu paling mulia dibandingkan seluruh sahabat para nabi dan rasul sebelumnya.
Setiap para nabi dan rasul punya pengikut. Tapi pengikut, siapa yang paling mulia? Pengikut Rasulullah, Muhajirin dan Ansar. Yang paling mulia, yang paling kuat imannya, yang paling teruji mereka. Bagaimana mereka di sini diuji oleh Nabi SAW. Yang kemudian apa? Setelah ini Nabi SAW juga menguji mereka sebenarnya. Nanti akan disebutkan di akhir surah At-Taubah. Bagaimana ini tahun ke-8 Hijriah. Nabi SAW mendapatkan harta rampasan yang banyak, kemudian dibagikan semua. Dibagikan semua. Kemudian apa? Nabi SAW akhirnya nanti akan disebutkan, ya, akan memulai, berarti apa? Seluruh orang-orang musyrik di Makkah, Makkah dan sekitarnya apa? Sudah masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu, setelah itu akan memulai yaitu berjihad melawan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu orang Yahudi, orang Nasrani secara khusus, di mana pada tahun ke-9 Hijriah nantinya disebutkan Nabi SAW akan bersiap melakukan perang, namanya perang Tabuk, yaitu menghadapi orang-orang Rum, orang-orang Nasrani di Syam ketika itu. Dan itu juga ujian bagi kaum muslimin ketika berangkat perang itu. Insyaallah nanti akan kita lihat ya di akhir surah Taubah bagaimana Allah SWT kembali menguji Muhajirin dan Ansar ketika perang Tabuk. Nah, wallahu taala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.